Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talia Nanda ingin menjelaskan tentang hasil kerja kelompok saya, yaitu perancangan aplikasi pada pasien rawat inap di Rumah Sakit Kasih Ibu. Yang pertama, latar belakang. Rumah Sakit Umum Kasih Ibu merupakan salah satu pusat pelayanan kesehatan yang terletak di Bekasi. Kinerja sistem pelayanan rawat inap dan rawat jalan yang berada di RSUD Kasih Ibu masih belum optimal karena media pembukuan manual masih digunakan untuk mengelola data rawat inap dan rawat jalan. Rumah sakit mengalami banyak kendala, antara lain kesalahan input, penyimpanan data, dan duplikasi catatan pasien, sehingga efisiensi dan pengelolaan data menjadi rendah. Ini dapat menghambat pengoperasian laporan dan kelancaran layanan kepada pasien. Aplikasi pasien rawat inap di Rumah Sakit Kasih Ibu meliputi data kamar, yaitu ID kamar, kelas, nomor kamar, sedangkan data pasien, nomor RM, nama, dan kelas, dan data rawat inap, kode akomodasi, ID kamar, nomor RM, kasus, tanggal masuk, dan tanggal keluar. Disimpan dalam database, sehingga tidak perlu menyimpan banyak file atau folder, dan hanya perlu menyaring ruang perawatan dan tanggal untuk menampilkan data sensus harian yang diperlukan pasien rawat inap. Masalah. Ditinjau dari uraian permasalahan dalam latar belakang di atas, mengangkat tema yang berjudul perancangan aplikasi pada pasien rawat inap di Rumah Sakit Kasih Ibu. Masalah yang ingin kami soroti yaitu pada suplayanan unit rekam medis di Rumah Sakit Umum Kasih Ibu, khususnya pada bagian pengolahan data pada pasien rawat inap dengan konsep pemrograman berbasis aplikasi. Selanjutnya, solusi. Membuat aplikasi yang efektif dengan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat pengerjaan pengolahan data dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan mengurangi beban kerja serta untuk efisiensi waktu dan peningkatan kualitas kinerja. Kedua, membuat aplikasi yang mampu digunakan pada perangkat mobile agar mudah dalam penggunaannya. Selanjutnya, pembahasan teori IRD atau Entity Relationship Diagram. Rawat inap sistem yang ada di rumah sakit atau klinik rawat ini dapat dikelola menggunakan sistem informasi yang berupa aplikasi program untuk mengelola atau memanajemen data pasien yang sedang dirawat di rumah sakit. Beberapa entitas yang ada di rumah sakit atau klinik terhubung menjadi suatu susunan yang membentuk struktur database sistem informasi rumah sakit atau klinik. Rawat inap perlu sekali dilakukan pengelolaan dan manajemen yang baik. Kegiatan ini berguna untuk mendapatkan informasi berupa laporan dari seberapa banyak pasien dan jenis penyakit yang diderita. Dengan cara ini, pihak manajer rumah sakit akan lebih mudah melakukan evaluasi terhadap manajemen klinik atau rumah sakit. Dengan sebuah laporan akhir dapat dilihat jumlah pasien, ruangan, perawat, dokter, dan perawat yang dilakukan. Untuk itu, perancangan sistem pada sebuah rumah sakit klinik atau puskesmas sangat penting sekali. Beberapa entitas yang terdapat pada sebuah IRD rawat inap ini meliputi yang pertama dokter. Dokter adalah yang menangani setiap pasien. Beberapa pasien tidak dilakukan pengobatan oleh dokter yang sama, bisa berbeda atau bahkan lebih dari satu dokter yang menanganinya. Kedua, ada perawat. Sama dengan dokter, perawat merupakan pembantu dokter yang menangani perawatan pasien. Ketiga, pasien, orang yang dirawat dan dilakukan pelayanan medis. Data pasien dikelola dan dimanajemen menggunakan sistem sehingga tersimpan dan dapat dimanfaatkan lagi informasi yang didapat. Dan keempat, ada ruangan. Tempat merawat pasien yang dilakukan penanganan medis. Mengelola ruangan berguna untuk memantau penggunaan ruangan. Ini salah satu IRD rawat inapnya. Dimulai dari pasien. Terus ini tabel relasi rawat inapnya. Dan ini tampilan UI. Di sini ada halaman awal, itu kita bisa memasuki dengan mengklik mulai. Terus selanjutnya ada login dan
forgot password. Kalau kita mempunyai password akun, kita bisa menggunakan akun tersebut lalu klik login. Selanjutnya ada ubah password dan halaman beranda. Kalau kita lupa, kita bisa mereset password kita kembali. Terus di sini ada nyalakan notifikasi yang tersambung oleh email atau nomor telepon. Terus ini ada halaman berandanya. Terus ini profil dan ubah profil dari pengguna aplikasi tersebut dengan masukkan nama, alamat, nomor HP, dan email. Terus ini ada booking kamar dan pembayaran. Di sini ada fasilitas yang ada di dalam kamar. Ada AC, 1 bed, 1 kamar mandi, dan lain-lain. Dan selesai kita memesan kamar, kita bisa melakukan pembayaran yaitu dengan scan barcode atau bisa menggunakan OVO, Dana, dan transfer Visa. Jika pembayaran berhasil, beli obat dan chatting. Jika kita bisa sesudah memesan kamar, kita bisa mengambil resep dokter dan membayar resep tersebut dan memesan customer nanya obat dengan menanyakan kamar dengan para perawat yang ada di situ. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.